Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Surakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, akan mewawancarai terkait tugas dari ilmu kalam. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini Mas, dari Mas siapa? Ya, terima kasih teman-teman MBS ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Agung Janus Salih Ramadan dari DT Peduli Cabang Solo. Kantornya itu ada di Jalan Veteran nomor 247 Serengan Tipes Surakarta. DT Peduli itu merupakan lembaga amil zakat yang pertama yang tugasnya menghimpun, menyalurkan dana-dana yang kita kumpulkan yang berasal dari donatur, dari komunitas untuk disalurkan kepada 8 asnaf atau bahasa yang kita kenal itu orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya fakir miskin, orang miskin, atau orang yang fisabilillah, atau orang yang sedang melakukan perjalanan tapi kehabisan bekal, itu yang kita tolong gitu. Istilahnya kalau di sini Titik Peduli sebagai jembatan antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, itu kisirannya. Biasanya DT Peduli itu berawal dari sebuah yayasan yang dibangun oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau lebih kita kenal dengan Agim kayak gitu. Membangun sebuah yayasan yang namanya itu Darut Tauhid, atau disingkat adalah DT, karena memiliki basic atau jamaah yang banyak. Maka untuk menyebarkan, luaskan dakwah Islam dan juga kebermanfaatan kepada umat Islam, khususnya masyarakat di Indonesia, maka terbentuknya DT Peduli. Bidang sosial dan juga wakaf. Kemanusiaan juga ada. Kegiatan DT yang bergerak di bidang sosial yaitu yang pertama santunan anak yatim, bakti sosial, atau infrastruktur atau pembangunan, misalnya di sebuah desa terpencil tidak terdapat jembatan untuk menghubungkan desa A ke desa B, maka itu bisa kita bangun untuk jembatan gantung kayak gitu. Itu maksudnya infrastruktur. Dan juga pengembangan peduli difabel, orang-orang yang mohon maaf tidak kurang dalam fisik kayak gitu, misalnya cacar atau mana, itu diberdayakan agar bisa bermanfaat nantinya kayak gitu. Untuk dana, karena lembaga sosial itu dana yang harus kita dapatkan itu juga berasal di sosial, yaitu orang-orang atau saudara-saudara kita. Misalnya ada seorang, misal kalau bahasanya di kita itu ada orang muzaki kayak gitu, orang dermawan, orang yang kelebihan harta kayak gitu, kita datangi, kita mintai tolong untuk bisa membantu, karena dalam Al-Quran itu suruh ambil kayak gitu, ambil sebagian harta untuk orang lain, karena sebagian harta yang kita miliki adalah 2,5% milik orang lain. Maka dari situ dana-dana dari DT Peduli didapat kayak gitu. Itu sukarela juga berarti? Sukarela, dan juga kalau di DT itu sudah ada donatur-donatur yang tetap kayak gitu, yang udah ada donatur tetapnya, yang ada harian, tiap hari sedekah, atau menitipkan hartanya tiap bulan, tiap minggu, maupun tiap tahun kayak gitu. Sistemnya kalau di DT itu yang pertama di masjid, di jalan, di depan kantor, dan juga on the road kayak gitu. Kita mencoba mencakup saudara-saudara kita yang membutuhkan di jauh dari
jangkauan kita. Ada yang rutinan atau bersifat syariati, dan juga ada yang mingguan, bulanan dan tahunan kayak gitu. Kayak yang harian itu kegiatan buka bersama dengan panti asuhan dengan anak yatim kayak gitu. Kalau bulanan itu sepertinya pengembangan bakat difabel gitu, yang tidak memiliki bakat menjadi memiliki bakat. Juga ada pembinaan dengan menanamkan wawasan keislaman juga penting. Nah, yang pertama kan di DT itu basisnya adalah Darut Tauhid ya. Pertama tauhid ya. Tauhid itu mengesahkan Allah kayak gitu. Gimana kita setiap kegiatan kita itu ya udah pasrah aja, itu sudah diatur sama Allah kayak gitu. Apapun orang-orang yang kita bantu juga sesuai dengan tuntunan kayak gitu, nggak sembarangan orang yang kita bantu, kita tolong, kita salurkan dana dari donatur itu harus sesuai dengan 8 asnaf kayak gitu, 8 asnaf ya, salah satunya fakir miskin, fisabilillah kayak gitu, seperti itu. Dan juga harus tepat sasaran intinya, sesuai dengan ajaran Tuhan ya. Penting kayak gitu, karena semua perbuatan kayak gitu kalau tidak didasari dengan suatu teori atau keilmuan, kegiatan itu nggak ada artinya kayak gitu. Maka pentingnya ilmu, terutama ilmu tauhid atau dan ilmu kalam ini sangat membantu untuk pelaksanaan di lapangan. Karena kalau nggak diterapkan seperti itu, gimana mau orang yang kita bantu itu merasakan kayak gitu. Karena kita membantu itu karena bahasa hati, karena ketulusan. Kalau tanpa adanya ilmu ketauhidan atau ilmu kalam ini, kalau hanya asal menyalurkan kayak gitu, semua orang bisa kayak gitu. Semua orang bisa. Tapi kan Islam mengajarkan untuk memberikan kelembutan, saling peduli kayak gitu, saling merasakan beban yang diterima. Kita tutup wawancara kita dengan Dede Peduli ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.